Ya, Diproyeksikan memang di baik sekali Pak ya. proyeksinya unggul sebenarnya. Unggul sebenarnya. Oke. Tapi kita juga realistis. Dengan capaian baik sekali ini kita bersyukur lah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Berarti kita benar-benar ucapkan dan memang syukuri. Semuanya memang baik sekali, itu sebenarnya sudah ada kepuasan. Ada kepuasan Ya, Di kampus gitu, Bang ya. Benar, Bang. Abang sendiri puas, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif sahabat-sahabat semuanya. Kembali lagi di podcast IAIN Kerinci. Nah, kali ini kita akan menghadirkan dua orang tamu yang membahas seputar progres kampus. Nah, ini luar biasa sekali. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada penonton-penonton semua, semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak ada kurang sedikit apapun, dan tetap semangat menjalani hari-hari kita yang berat ini. Begitu ya, mungkin. Ya, mudah-mudahan dimudahkan semuanya, insyaallah. Amin. Amin. Baik, tadi juga sudah saya sampaikan, kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang penting sekali bagi kemajuan kampus belakangan. Ya, berikut kedua orangnya, Bapak Jamin dengan Bapak Alfian. Abang atau Bapak nih? Abang. Abang biar lebih mudah. Bapak abang juga lah. Biar mudah. Boleh, tapi biar formal Bapak aja Pak ya. Boleh. Biar Adri lebih segan gitu. Kalau dengan Bang Alfian mungkin lebih bisa lebih kurang ajar. Nggak boleh. Nggak Bang. Aman Bang? Siap. Oke, baik Pak Jamin selaku Warek 1, Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kelembagaan. Kelembagaan IAIN Kerinci. Bagaimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa. Ini semangat terus Bapak. Pak Adri sehat ya? Alhamdulillah. Pak Jamin, Pak Bang Jafar. Bang Alfian. Alfian, ini dua orang jenaka. Saya selalu melihat Pak Jamin ini lucu, lucu orangnya, lucu, humoris Pak ya. Kayaknya memang humoris seperti itu, atau ketika jadi Warek 1 ini sudah mulai humoris? Enggak, memang dari dulu. Dari dulu, apalagi jadi Warek kan pekerjaan banyak, jadi harus diimbangi dengan itu. Benar. Ini memang demi progres kemajuan kampus Pak ya. Iya. Maksudnya tuh memang kita berdedikasi sebagai insan yang memang dipilih jabatan kita sebagai itu. Iya. Jadi memang di bidang kemahasiswaan. Bukan, akademik Sorry, maaf. dan kelembagaan. Akademik dan kelembagaan. Ini meliputi apa saja Pak? Ya, Wakil Rektor 1 itu tugas kita membantu rektor dalam penyelenggaraan akademik. Akademik itu mencakup perkuliahan, kurikulum, dosen, dan juga aspek yang terkait dengan akademik secara keseluruhan. Oh gitu. Dosen ini ada batasnya Pak, atau nanti nggak tumpang tindih dengan yang kepegawaian gitu? Ya, dosen dalam arti melaksanakan tugasnya sebagai dosen. Oke. Bang Alfian. Halo. Dosen. Ini sebagai dosennya, Bang ya. Bang Alfian sebagai dosen di mana, Bang? Saya di FTIK. Jadi kalau gelar lengkapnya Doktor Muhammad Alfian MPD. Belum doktor. Belum. Insyaallah segera. Ya, Amin. Insyaallah. Insyaallah. Saya udah S3 sekarang jalan itu gimana? Sekarang baru jalan semester 3 gitu. Baru. Masuk semester 4. Baru. Semester 3 baru. Baru, Pak. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam di linear, Bang? Kalau pendidikan Islamnya kita linear, tapi S1 S2 saya pendidikan agama Islam. Jadi sekarang ngambil manajemen untuk memperluas area ini aja sih. Oke, baik. Hari ini kita sesuai dengan tema kita, Pak. Kita akan membahas soal akreditasi kampus yang alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan kita kemarin. Ya. Diproyeksikan memang di baik sekali, Pak ya.
proyeksinya unggul sebenarnya. Unggul sebenarnya. Oke. Tapi kita juga realistis. Dengan capaian baik sekali ini kita bersyukur lah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Berarti kita benar-benar ucapkan dan memang syukuri. Semuanya memang baik sekali, itu sebenarnya sudah ada kepuasan. Ya, di kampus gitu, Bang ya. Benar, Bang. Abang sendiri puas, Bang? Kalau dari proses yang kita laksanakan, kita insya Allah puas. Karena memang seperti yang kata Pak Warek dan mungkin amanah dari Pak Rektor, kita memang mau keunggul. Tapi ya kita harus realistis bahwa kondisi sekarang memang kita belum cukup syarat untuk keunggul. Makanya dengan capaian yang baik sekali ini, saya kira memang sudah maksimal apa yang dicapai dari hal-hal yang kita kerjakan itu. Oke. Sebelum kita jauh membahas capaian Yayan Kerinci ini, saya pikir juga luar biasa, Pak Jamin ya. Ini sudah luar biasa progresnya daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Katakanlah mandek gitu, Pak ya. Ada kemandekan dari kita, ada stagnasi gitu, Bang Alfian. Istilahnya, Bang. Sebenarnya bukan stagnasi sih. Kalau dari proses sebenarnya kita sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Tapi yang menjadi permasalahan kita kemarin itu memang dalam segi dokumentasi yang kita kurang. Dokumentasi ini bukan hal foto, video dan lain sebagainya. Tapi keberadaan dokumen dan lain sebagainya itu dalam tanda kutip tersembunyi. Jadi itu yang membuat perlu kita susah. Digali lagi di mana keberadaan hilangnya dokumen. Betul. Sorry Pak ya kalau misalnya ada kata-kata yang tidak mengenakan. Santai aja nggak apa-apa. Santai Pak. Karena kami ini berupaya untuk menjadikan obrolan kita ini santai. Santai. Walaupun memang saya sedikit canggung berhadapan dengan warga. Santai aja nggak apa-apa. Bang. Nggak apa-apa Bang. Oke, siap Bang. Kalau dengan Bang Alfian mungkin lebih enak, Bang. Tapi dengan Pak Jamin, Pak. Nggak apa-apa. Apa santai aja. Santai. Oke, di lapang juga boleh. Ya, perlu berkeringat gitu, Bang. Masa Pak Andri udah ada. Oke, Pak Jamin, sebelum kita jauh membahas soal pencapaian kampus yang tadi, mungkin orang-orang atau mahasiswa di luar sana perlu tahu apa itu akreditasi, Pak Jamin. Akreditasi itu adalah artinya sebagai instrumen atau lembaga instrumen yang memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi itu dia sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Standar mutu yang ditentukan oleh dalam hal ini Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. BANPT. Iya. Oke. Itu memang diregulasi. Maksudnya tuh memang setiap kampus itu harus memiliki akreditasi. Iya. Sesuai dengan regulasi konstitusi undang-undang mengamanatkan seperti itu. Bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Maksudnya gini Pak, kalau misalnya akreditasi ini kan ada tingkat-tingkatannya nih Pak. Apakah tingkat-tingkatan ini akan menentukan secara konkret kualitas kampus itu sendiri? Bang Alfian, gimana Bang? Bang Alfian sebagai anggota utama dari tim akreditasi kemarin, luar biasa. Koordinator lapangannya Pak Alfian. Iya, Korlap. Oke. Gimana Bang? Apakah memang menentukan pada akhirnya gitu Bang? Oke, kalau dari segi penilaian sebenarnya memang menentukan ya, karena ada grade. Kalau kemarin kita ada standar tidak terakreditasi, terakreditasi baik sekali dan unggul. Kalau dari segi kalau ditanya apakah itu menentukan kualitas atau tidak dari institusi atau perguruan tinggi, sebenarnya menentukan. Karena ketika akreditasinya itu berada pada taraf tidak terakreditasi, secara tidak langsung itu mengindikasikan bahwa perguruan tinggi ini tidak memiliki dokumen formal yang mendukung untuk tersapainya peringkat akreditasi. Jadi ketika misal kita kemarin baik atau baik sekali, berarti kondisi dokumen kita dan pelaksanaan siklus mutu yang ada di institusi kita itu bisa disebut baik dan berlangsung sebagaimana mestinya, seperti itu. Jadi kalau memang katakanlah satu institusi itu tidak terakreditasi dengan baik atau katakanlah di bawah baik, itu berarti akan mengurangi trust kepada masyarakat bahwa
kampus itu sebenarnya katakanlah belum layak, maaf kalau misalnya. Secara awam iya, karena secara proses di dalam saya kira seluruh institusi itu melaksanakan prosesnya. Tapi mungkin yang membedakan di sini apakah proses yang terlaksana itu sesuai dengan standar atau tidak. Oh gitu, sesuai dengan standar Ban PT tadi, Bang? Standar Ban PT, dan kita punya ada SNDikti namanya, standar pendidikan tinggi. Ketika itu berada di bawah standar, ya mohon maaf memang nilai akreditasinya akan berada di bawah itu karena ada skala penilaiannya tadi. Dan itu akan mempengaruhi trust kepada calon mahasiswa. Secara awam. Oh gitu ya. Sering dikatakan begini ini, wajah kampus itu ya akreditasi. Iya, betul. Oh berarti memang awam pahamnya akreditasinya gimana gitu, ya. Misalnya cara para calon mahasiswa, adik-adik kita yang masih di SMA mungkin ketika jauh hari sebelum mereka melanjutkan studi di perguruan tinggi, mereka sudah mulai mencari-cari kampus ini akreditasinya apa. Berarti yang kemarin di audit itu apa istilahnya audit, Bang? Asesmen apa? Yang di ases kemarin itu institusinya, Pak? Institusinya. Berarti memang kita sudah mencapai di predikat baik sekali. Kalau di zaman dulu istilahnya apa, Pak? A, B, C, D gitu. Kalau dulu B. Berarti sekarang kita di posisi baik sekali. Ya, kalau diindikasikan ke B, karena kemarin terakhir kita berada di posisi baik. Oh gitu. Sebelumnya di C, seperti itu. Bisa turun gimana ceritanya, Pak? Maksudnya? Kan baik ke C nih. Iya. Kemarin pernah kata ke C. Kenapa itu penyebabnya, Pak? Enggak seperti itu ya? Enggak, sebenarnya enggak turun. Kita kan di sejarahnya 2017 kita berganti dari STAIN ke IAIN. Oh gitu. Iya, terus akreditasi pemberian dari pusat untuk IAIN itu adalah C. Terus dari 2017 ke 2022 kita berusaha untuk melakukan reakreditasi yang 2022 ini. Itu kita sudah berusaha ke situ dan hasilnya berganti predikat. Jadi baik dari C ke baik. Oh, berarti kalau pindah institusi pindah apa? Status dari STAIN kemarin ke IAIN itu dan ke C. Memang seperti itu. Memang alamiahnya gitu, Bang. Ya karena juga ada kebijakan dari Ban PT. Sebelumnya itu kita berlaku standar 7 ya. Iya. 7 standar. Itu peringkatnya itu cukup baik dan selanjutnya diberlakukan lagi standar 9 atau 9 standar kriteria itu. Kalau itu predikatnya baik sekali dan unggul. Oh gitu. Berarti bukan turun ya, Pak. Berarti memang kita belum penyesuaian. Iya, betul. Oh gitu. Berarti memang kita secara statis di B sebenarnya, Bang ya. Oke, berarti konversi apa nama? Konversi nilai. Ekuivalensi nilai itu saja. Gitu. Nah, kalau saya pribadi ya terlalu banyak selalu soal akreditasi. Iya. Ya, oh jadi gitu, Pak. Berarti memang IAIN Kerinci emang nggak pernah turun, Pak ya. Berarti memang kita stay di B. Stay B. Sekarang sudah meningkat ke baik sekali. Oke, luar biasa. Dan ada beberapa peningkatan yang memang lebih baik, jauh lebih baik. Bisa katakan seperti itu, Pak Jamin? Iya. Terutama khususnya di aspek apa, Pak? Ya, kita merasakan betul, khususnya dalam 2 tahun dan setahun terakhir ini, cara kerja kita mengelola perguruan tinggi ini sudah berbasis tuntutan tagihan matrik akreditasi itu. Oh gitu. Seperti itu. Misalnya dalam proses perkuliahan seperti itu. Jadi akreditasi kata kalian dah siklusnya itu memang harus kita memenuhi, mulai dari perencanaannya yang tertulis. Jadi kita akan melaksanakan sesuai apa yang tertulis itu. Nanti apabila penyelenggaraan sudah laksanakan sesuai dengan tertulis itu, ada namanya kata Pak Alim tadi dokumen atau evidennya. Jadi sekolah prinsip akreditasi itu kita melaksanakan yang tertulis dan menuliskan apa yang direncanakan itu. Oh gitu. Itu prinsip. Itu prinsipnya. Jadi Ban PT akan memastikan itu. Sejauh mana IAIN Kerinci Perguruan Tinggi ini menyelenggarakan program studi sesuai dengan instrumen yang borang yang sudah mereka siapkan. Apa tadi Pak? Menulis yang direncanakan gimana? Merencanakan yang akan dilaksanakan. Dan
menulis apa yang akan dilaksanakan dan melaksanakan apa yang sudah ditulis. Oh gitu, menulis apa yang direncanakan dan melaksanakan apa yang sudah ditulis. Itu harusnya diterapkan sebagai untuk semua mahasiswa, bisa juga tuh Pak ya? Iya. Perencanaan hidup ke depan bagaimana gitu Pak ya? Bagaimana? Refleksi. Betul. Refleksi hidup. Refleksi akreditasi dituangkan ke dalam sikap mahasiswa sehari-hari. Tapi bukan nilai. Bukan pijat refleksi ya. Kayaknya Pak Jamin sedang capek Pak ya. Habis berlega-lega gitu Pak ya. Memang kemarin berarti kita kerja keras semua, saling bantu, saling support semua gitu Pak. Dalam proses sebelum asesmen gitu berarti. Pimpinan dari Pak Rektor selalu mensupport. Setiap rapat pimpinan selalu melibatkan, khususnya dalam hal ini Rektor Warek 1, LPN sebagai leading sektor dan tim-tim lapangan kita, Pak Alpian dan teman-teman ini. Selalu saja dicek progresnya bagaimana, sehingga kita yakin betul akan mengajukan reakreditasi itu. PD kita bahwa kita sudah siap untuk di-assess. Oke. Dan itu terasa Bang Alfian. Support itu, full support itu memang dirasakan Bang. Betul. Tim-tim. Kalau dari rektor memang beliau secara prinsip memang menginginkan kita lebih tinggi lebih maju ke depannya kan. Apalagi dari segi akreditasi ini. Dan itu dalam setiap rapat pimpinan memang Pak Rektor selalu menyebut itu dan mengarahkan hal seperti itu ke arah itu. Dan untuk Pak Warek, Pak Dekan, lalu Pak Wakil Dekan dan lain sebagainya memang sangat mendukung dalam hal itu. Terutama dalam hal ini selain dukungan moral juga dukungan kerja yang ada dari tim kan. Tim memang bekerja keras sesuai dengan arahan-arahan dari pimpinan itu. Berapa total pekerja? Maksudnya berapa total tim yang bekerja untuk akreditasi ini seluruhan? Iya. Kalau tim kemarin untuk akreditasi terakhir kita ada bagi dua. Itu ada tim dokumen dan tim lapangan. Oh gitu. Ya, tim dokumen ini yang mempersiapkan dokumen itu lebih kurang ada 14 orang. Tim lapangan ini diinisiasi langsung oleh Warek 2 karena berkaitan dengan dukungan sarpras dan dukungan keuangan. Oh gitu. Nah, langsung dibawahi oleh Warek 2 itu ada kabak umum, kabak akademik dan staf umum di situ. Itu berarti terdiri dari dosen dan seluruh. Iya, dosen dan seluruh TND. Untuk tim lapangannya ada tim dokumen, tim borang, Pak Alpian dan teman-teman di LPN. Ada lagi tim daratnya lapangan yang untuk menyediakan segala sesuatu sarana untuk itu sampai ke hari H kita asesmen. Benar itu. Kalau dibicarakan secara lebih umum, ini kita katakan adalah tim besar yang IAIN Kerinci. Yang bersinergi sekali. Sinergi, progresif, sinergi menuju puncak ilmu pengetahuan. Iya. Termasuk tim TIPD ini. Betul. Tim TIPD kemarin dilibatkan Pak ya? Dilibatkan sebagai tim teknis. Iya, TIPD sangat terlibat di bagian teknis dan ini pengadaan sumber internet kemarin ya. Gitu. Karena kalau tanpa tim TIPD ya memang agak mengadat-ngadat kan, apalagi kita pakai ruangan baru. Salut untuk tim di TIPD juga. Salut untuk TIPD. Apresiasi Pak Kanit dan timnya di sini. Pak Kanit TIPD. Oke, itu memang luar biasa saya lihat. Soalnya memang ini membutuhkan semua usaha, membutuhkan semua semangat, energi untuk kita fokus dan mencapai pencapaian setidaknya sekarang ini sudah cukup puas. Iya. Ya, Pak ya, Bang. Betul. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah apa, Bang, Pak, yang jadi tantangan terbesar kita? Oke, gini saya dulu ya. Sebelumnya kita merasa agak lebih siap dan confident terhadap untuk upaya kita naik peringkat akreditasi ini karena memang kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan alurnya, SOP-nya. Akreditasi kita ini berawal misal kita sudah melakukan namanya AMI oleh teman-teman, audit mutu internal. Dan udah berapa tahun belakang udah di apa Pak ya? Prodi nanti akan jelaskan Pak Alpian. Itu akan betul-betul ingin mengetahui proses penyelenggaraan akademik di level-level prodi itu. Apakah penyelenggaraan program studi sesuai tidak tentang tagihan akreditasi ini. Dari hasil RTM itu nanti dari hasil AMI itu kita ketahui apa analisisnya, SWOT-nya gimana, apa kelemahan keunggulan akreditasi itu sehingga kita yakin betul nanti akan itu. Selanjutnya kita laksanakan lagi rapat tinjauan manajemen sehingga betul-betul
kelemahan kita selama ini akan kita ketahui dan kita mencari lagi tindak lanjut, kemudian rencana tindak lanjut sekaligus PIC masing-masing itu. Gitu. Sehingga pekerjaan itu sudah terarah. Benar-benar. Terkoordinasi dengan baik. Koordinasi, terutama oleh teman-teman di LPM yang sebagai leading sektor dalam bidang itu. Hasilkan sebagai penjamin mutu. Jamin mutu. Mutu IAIN Kerinci semuanya di tangan LPM. Ya, mungkin saya akan RTM kan. AMI itu gimana Pak Alfian? AMI gimana Bang? Ya, kalau AMI itu kan sebenarnya lebih ke mengaudit kondisi internal kita, sejauh mana kita sudah berjalan sesuai dengan kebijakan internal juga kebijakan di luar. Karena yang namanya institusi kan selain ada kebijakan dari luar, misalnya dari kementerian, dari Ijen, kita juga punya kebijakan internal kita sendiri yang mengatur segala yang kata Pak Warik tadi, perencanaan dan pelaksanaan. Jadi ketika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai kebijakan, itu menjadi temuan. Dan temuannya itu yang nanti kita akan bawa ke rapat tinjauan manajemen. Dan dievaluasi kembali. Dan dievaluasi, dilihat apakah temuan itu sudah ditindaklanjut dan peningkatan dari tindak lanjut yang telah dilakukan itu apa selain dari evaluasinya. Oke, jadi terpecah fokus. Iya, terpecah fokus Gara-gara gorengan luar biasa. Gara-gara pisang goreng. Enggak apa-apa. Ini tim TIPD nih, Pak. Iya. Luar biasa. Ini yang paling luar biasa ini. Dari sebanyak ini podcast, distraksinya baru ini, Pak. Oke. Bentar ada yang sanitizer. Luar biasa. Tisu. Maaf ya, distraksi ini ide Pak Kanit IPD kalau seperti ini berarti. Siap. Oke, terima kasih. sudah semua, gengs. Ini luar biasa. Nanti diedit ya. Podcast kita jarang diedit, Pak. Langsung terus aja. Ini kan sesuai dengan jamnya kan. Monggo. Oke, baik, kita lanjut lagi, Bang. Setelah semua iklan. Siap. Disponsori oleh Makna. Kantin Makna ya. Oke. Oke, baik. Kita fokus lagi, Bang, tadi soal tantangan yang saya pikir juga itu perlu diatasi, Bang, ya, dan benar berarti itu menjadi PR besar. Betul, PR. Selain dokumen yang tadi Abang bilang tuh PR-nya apa? Ada lagi nggak sih, Bang? Sebenarnya lebih ke konsistensi sebenarnya. Konsistensi maksudnya, Bang? Kita melaksanakan kegiatan itu kan untuk tuntutan akreditasi harus kita dokumentasikan. Tapi kadang ketika nilai akreditasi sudah keluar, apa yang sudah kita rencanakan tadi malah jadi tidak terlaksana lagi karena patokan kita ke nilai bukan ke konsistensi pelaksanaan. Berarti istilah mendapatkan itu gampang, merawatnya susah. Mempertahankan itu yang jadi tantangan. Oke, ini tadi baru ingat, Bang. AMI tadi, Bang, ya. AMI Audit Mutu Internal. Ini seperdampak apa dengan asesmen? Kalau AMI saya kira sangat signifikan ya dampaknya terhadap asesmen karena tanpa kita melakukan audit terlebih dahulu kita tidak akan tahu permasalahan apa yang ada di lapangan dan dari permasalahan itu tidak akan kita tahu hal-hal apa yang bisa kita lakukan terhadap masalah itu. Seperti itu. Berarti memang AMI kalau tidak dilakukan AMI ya kita tidak akan tahu dokumen apa yang kita butuhkan dan dokumen apa yang mungkin akan kita cari untuk keperluan akreditasi nanti. Apakah AMI ini hanya digunakan di kalangan internal atau juga ditunjukkan kepada asesor-asesor dan PT gitu? Kalau AMI memang internal. Kita istilahnya punya auditor sendiri, auditor mutu internal itu kita kita sekolahkan lah istilahnya, kita latihkan di luar, baru kemudian mereka melakukan audit internal di sini. Berarti ada tim sendiri. Iya, ada tim auditor mutu internal. Dan itu memang harus menjadi syarat wajib kampus harus punya AMI atau? Kalau sekarang memang untuk siklus PPEPP kita wajib mempunyai auditor. PPEPP. Apa bang? Itu cukup awal dengan istilah kita. PPEPP. PPEPP. Oke, apa Pak? Ya. Perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, Iya, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Itu yang konsisten kata Pak Alpian. Itu tim atau Itu alur siklus kerja. oh gitu. Pastikan. Ini masuk ke dalam apa bang? Maksudnya regulasi yang mengaturnya di Kalau regulasi sebenarnya tidak ada, tapi PPEPP ini menjadi ketentuan alur kerja kita di Lembaga Penjaminan Mutu. Jadi gitu. seluruh siklus kerja yang ada di IAIN itu harus berlangsung dengan siklus PPEPP ini. SOP-nya seperti itu. Iya, betul. Gitu. Berarti itu SOP-nya. hanya berlaku di LPM aja. Nggak berlaku di LPM, kita semua bekerja sesuai siklus gitu. itu. Masa ini ya? Nanti Pun ini. juga di rektorat juga berlaku seperti itu. Betul. Di semua unit lembaga. Iya. Gitu ya. Dosen mengajar misalnya, perencanaannya mana RPS-nya. Gitu. Pelaksanaannya gimana, evaluasinya gimana, nanti pengendaliannya, terus konsistensinya gimana, seperti itu. Dan itu dilakukan secara mandiri. Kalau AMI memang mandiri. Tapi AMI ini kan menjadi dasar kita nanti untuk menghadapi asesmen eksternal namanya kan yang akreditasi itu. Jadi kita sudah punya dasar, kita sudah mawas diri terhadap kekurangan kita mencoba memperbaiki itu. Ketika sudah merasa bahwa kita sudah bagus, baru kita mengajukan reakreditasi. Iya, keren. Mantap. Diminum dulu Pak, Ya, biar diminum. kita lebih Enggak, santai, boleh. biar kita lebih rileks. Wih, mantap. Luar biasa. Luar biasa. Udah lupa ya. Baik, yang jadi penasaran kita ini kemarin kan dilakukan pemindahan dalam rangka pemindahan dalam waktu yang cepat-cepatnya rektorat ke gedung yang baru kita tuh Pak. Iya. Nah, ini pertanyaan ini apakah akan permanen pindah atau memang itu ada proyeksi pindah ke depan akan permanen atau hanya digunakan dalam agenda-agenda tertentu? Nah, memang alhamdulillah kita punya gedung SBSN yang sudah siap itu tahun 2021. Oke. Sudah selesai penyelenggaraannya. Itu memang kita sudah menyiapkan untuk pindah ke gedung terpadu itu secara permanen itu. Proyeksinya di bulan berapa atau berapa bulan? Ya, awal-awal tahun ini insya Allah akan kita permanen di situ. Oh, berarti di gedung SBSN gedung itu akan terbagi dua lokasi, ada gedung kuliah terpadu sama rektorat. Ya, namanya gedung kuliah terpadu. Di situ ada gedung ruang kelas, ada nanti juga ruang akademik, ada juga ruang kantor di situ. Oh gitu. Ruang pertemuan itu namanya ruang terpadu, nanti termasuk rektorat di situ juga. Nanti direncanakan rektorat di situ. Seperti itu. Berarti memang rektorat yang lama akan difungsikan sebagai nanti kan yang jelas nanti dengan adanya gedung baru, kita harap nanti akan lebih fleksibel penggunaan ruangan. Kita selama ini kekurangan ruang kuliah, alhamdulillah bisa teratasi. Gitu. Mungkin nanti apalagi setelah perpustakaan yang modern itu akan siap. Nanti kita akan lebih enak lagi mengatur ruangan perpustakaan bagus. Nanti TIPD kan juga akan lebih leluasa nanti kita. Oh gitu, berarti memang akan pindah. Ya, akan pindah secara permanen ke gedung terpadu itu. Dan itu luar biasa fasilitasnya Pak ya. Wah, keren. Soalnya kemarin kami survei untuk pemasangan internet dan sebagainya. Ini luar biasa. Ya, termasuk internetnya juga sudah jalan. Berarti kampus kita memang sudah jauh lebih progresif dari tahun-tahun belakangan. Ya, gitu, luar biasa. Termasuk Pak Andri juga sangat progresif. Kita semua progresif Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, pokoknya harus progresif. Soalnya ya memang mau bagaimana lagi kalau pilihan melangkah itu tidak ada, tuh mau nggak mau kita ke depan Pak. Ya, karena mustahil kita ke belakang Pak. Kalau kiri kanan jurang, kita mau kemana? Harus ke depan. Harus ke depan. Ke belakang memungkinkan, tapi itu tidak bijak. Betul. Oke, berarti dengan pencapaian kita ini berarti ke depan kita akan terus meningkatkan kualitas itu kewajiban. Oke, ke depan dalam waktu dekat juga Pak Rektor juga sudah menyiapkan arahnya, meminta LPM dalam hal ini juga Pak Alpian dan teman-teman untuk membuat mapping terkait akreditasi juga. Yang kita terbaru akan
mendorong beberapa program studi ke akreditasi unggul. Oh gitu. Ya, teman-teman sudah memetakan itu. Ada beberapa prodi di FTIK, ada misalnya prodi tadris bahasa Inggris, termasuk PAI dan BKPI. Itu sudah ya dalam analisis dan internal kita itu sudah layak kita dorong. Juga di Fakultas Syariah juga ada 2 prodi nanti akan kita mengarah ke situ. Berarti unggul jadi target selanjutnya. Unggul jadi target akreditasi prodi. Oke. Sebenarnya untuk mengajukan akreditasi, reakreditasi kembali itu berapa tahun sekali, Bang Alfian? Kalau reakreditasi itu bisa 2 tahun sekali. Itu seyogyanya atau idealnya atau gimana, Bang? Kalau seyogyanya untuk akreditasi itu dia punya tenggang waktu itu 5 tahun sekali. Ada limitasi di 5 tahun. Iya, 5 tahun itu sudah kadaluarsa dan harus melaksanakan akreditasi kembali. Tapi dalam 2 tahun ketika institusi atau dalam hal ini prodi itu sudah merasa nilainya cukup, dia bisa mengajukan untuk reakreditasi kembali. Reakreditasi ini untuk merubah nilai yang sebelumnya sudah didapatkan oleh prodi. Mana lebih rumit antara reakreditasi dengan kembali kalau bahasanya itu, Bang? Kalau yang reakreditasi dan akreditasi. Itu mana lebih rumit? Kalau akreditasi itu kan siklusnya 5 tahunan sekali. Kalau reakreditasi siklusnya 2 tahun itu minimal sudah bisa mengajukan reakreditasi. Kalau ditanya mana yang rumit sebenarnya ada reakreditasi 2 tahun ini, karena kita harus mengejar nilai agar kita bisa meningkat nilainya, misalnya dari B dari baik menjadi kebaik sekali. Dalam 2 tahun itu harus kita kejar nilainya. Tapi kalau kita punya siklus 5 tahun sekali ya lebih santai kerjaannya untuk mengejar nilai. Karena spare waktunya juga cukup waktunya cukup panjang untuk itu. Oh gitu, berarti memang di bawah 2 tahun reakreditasi nggak bisa? Belum bisa. Itu memang diregulasi sama BNPT. Iya, regulasinya seperti itu. Karena kira-kira kenapa, Bang? Kalau misalnya setahun nih, kayaknya udah bisa kita mumpuni untuk punya reakreditasi. Saya kira mengapa tidak setahun itu karena waktunya terlalu singkat. Masih terlalu muda. Iya, misalnya kita hitung untuk penambahan mahasiswa baru misalnya. Oh gitu. Oke. Dalam setahun sekali kan kita penerimaan 1 kali. Misalnya yang masuk kurang dari 50 misalnya, idealnya harusnya lebih dari 50. Nah, itu kan kita tidak bisa mengajukan nilai itu. Jadi memang 2 tahun sekali ini saya kira hitungan minimal yang bisa dilakukan untuk melakukan reakreditasi memang 2 tahun sekali ini, karena itu sudah bisa kita mencapai nilai ideal yang kita inginkan. Oke, baik. Kita kembali lagi, kita alurnya maju mundur aja, Bang. Boleh nggak apa-apa, maju mundur. Ya. Di proses akreditasi kemarin nih, Bang, itu kan cukup kita emang cukup persiapkan diri sebaik-baiknya, terus kita kampus juga kita keroyokan kerjanya gitu, Bang. Dan apa penilaian yang kita cukup pede sehingga kita pede nih baik sekali nih gitu, pokoknya, dan unggul kita cukup pede juga. Apa penilaian yang paling cukup pede buat kita bisa kalau di perhitungan nilai kemarin itu yang nilai kita maksimal itu di bagian C5 itu keuangan. Keuangan, berarti pelaporan rapi. Iya, kalau pelaporan keuangan sebenarnya kita bagus, cuma untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung yang memang kita harus confirm ke bagian keuangan. Itu di keuangan kemarin rentang nilai kita itu dari 3 sampai 4. Yang menjadi kurang, enggak ditanya kurangnya. Nanti penelitian. Kalau penelitian dan PKM sebenarnya kita berada pada taraf cukup. Bang, nanti dulu, Bang, 3 dengan 4 ini penilaian apa? Rentang nilai itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini dari skala Ban PT-nya. Iya, skala Ban PT nilai maksimalnya itu 4. Ini sekaligus memberi edukasi kepada mahasiswa kita semua kan, bagaimana proses akreditasi, asesmen itu gitu. Jadi ketika nilai kita 0 misalnya, itu memang keberadaan pelaksanaan kegiatan dan dokumen itu tidak ada sama sekali. Oh gitu. Jadi rentang 0 sampai 4 ini mengindikasikan pelaksanaan, evaluasi, peningkatan dan tindak lanjut tadi berjalan di situ. Oke. Yang kamu bilang ada skala 1, skala 7 apa tadi itu, Bang? Itu apa? Skala 1, 2, 3 dan 4. Itu apa, Bang? Bukan itu apa? Yang standar. Standar itu sebenarnya apa itu? Kalau standar itu poin-poin yang dinilai. Ada 7, ada sekarang 9 standar. Ya, kalau setiap tahun berubah.
Enggak setiap Enggak. tahun berubah. Jadi Setiap perubahan kebijakan standar yang dinilai itu berbeda. Kalau dulu standarnya ada 7. ada 7. Kalau sekarang disebut 9 kriteria. Oh, yang berhak mengganti-ganti Ya, Bang jumlah PT. Bang PT. Misal standar 1 itu visi misi. Ya, visi misi, Kedua, tujuan, strategi. itu di ini. Standar 2 tata pamong Tata ya. pamong, tata kelola, kerjasama. Seperti itu. 3 misalnya mahasiswa. 4 keuangan, 5 4 itu SDM. Terus yang coba 5 selesai. keuangan. 6 itu ada pendidikan. 7 itu ada penelitian. 8 PKM. 9 itu luaran Tridharma. Oh gitu. Jadi semua artinya kehidupan kampus itu Iya. dibagi Ada di kepada 9 kriteria 9 itu. kriteria tadi. Iya, Semuanya betul. ini. Oh, aspek kampus dinilai dari Dinilai 9. dan Iya. dibuat ke dalam 9 itu. Dulu 7, berarti ada penambahan atau memang dipecah? Gimana? Bang? Dipecah dan ditambah satu standar kriteria terakhir itu kriteria 9 luaran. Oh, gitu. Yang standar 7 kemarin tidak ada luarannya. Luarannya itu include di setiap kriteria. Kalau sekarang luaran itu dijadikan kriteria sendiri. Seperti itu. Bagi ini sebenarnya konsumsi umum Bang atau memang ada limitnya maksudnya? Enggak, konsumsi umum. Konsumsi umum ya. Maksudnya bisa dibaca kriteria Iya, ini, gitu. aksesnya itu bisa dari Ban PT langsung. Oh gitu, berarti di Ban PT membuka semua Membuka akses informasi itu. akses umum untuk itu. Oh gitu, berarti dulu 7 sempat bertahan lama atau? Lama. 7 itu terakhir sampai 2020 apa 2019 itu. Semenjak apa nih? Semenjak 2007. Apa namanya tuh Ya. kriteria 7 ini Kriteria dari sembilan. Mulai dari kapan? Ya. Dari tahun 2000-an kalau nggak salah ya, 2000-an. Pak, sampai dengan 2019. Sampai 2002, 19 ya? 20 apa 19? Berarti 20. sebelum 2000 itu pakai kriteria gimana Bang? Belum nggak tahu. Ada akreditasi tapi mungkin masih belum pakai standar. Belum pakai gitu. standar. Itu masih sederhana sekali. Sederhana. Iya. Kita juga belum tahu waktu itu kan kita kuliah saja, enggak pernah kita ribut Iya, akreditasi. betul. Oh iya, sebagai Iya. sebagai ketua kampus Pak. Bang Alfian waktu itu berarti di 2000 masih SMA. masih. SMA ya? Ya, dulu kan memang enggak ada kata-kata akreditasi dulu gitu, kan, dulu kalau nggak enggak ada, Pak. salah, Dulu. kalau enggak salah. Iya. Akreditasi Jadi dulu itu muncul bagaimana tahun 2000-an. mengklasifikasikan sekolah itu layak dengan tidak layak, Pak? Dulu seingat saya ya, artinya di kita awal 2090-an itu yang penting ada izin penyelenggaraan Iya. dari kementerian. Nanti perpanjangan izin aja. Ketika sekitar tahun 2000-an ke sinilah Udah mulai pakai akreditasi. oleh pemerintah untuk menjamin memastikan penyelenggaraan itu sesuai standar, maka dibuatlah Standar badan akreditasi akreditasi. nasional Oke, itu. jadi kita yang sekarang 2000 standar 7 itu udah berarti juga cukup Lama. lama Udah ya. lama. Sekitar dari 2000 Ya, 2000-an sampai sampai 2019 2019 itu lah. 20 tahun. 19 sudah pakai standar 9. 9. 2020-an mungkin 2020 udah anu standar. Iya. Kriteria 9. Kriteria 9. Kriteria 9. Nggak tahu kita nanti ada kriteria 12 lagi. Iya. Istilahnya kriteria standar atau gimana, Bang? Dulu standar, Dulu sekarang standar namanya kriteria. Kriteria. Oh, gitu. Oh, istilahnya berubah-ubah, Bang. Iya. Berarti memang Ban PT yang menentukan arah kemana kriteria standar dan sebagainya Betul, itu, Ban Bang PT ya. yang menentukan Kita itu. manut aja. Kita manut dan mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka itu. Iya. Maksudnya pernah ada semacam apa ya, pertemuan, konsorsium, seminar bahwa akan ada penambahan kriteria standar ada. Oh gitu. Sama dengan perubahan kurikulum pasti ada diberikan arahan kan untuk perubahan itu. Berarti maksudnya itu lebih ke setuju atau tidak setuju atau sesuai dengan instruksi Sebenarnya aja? sesuai instruksi. Kalau setuju ndak setuju pasti ada Harus, gelombang ya. itu. Tapi yang namanya kebijakan ya kita mengikuti kebijakan. Oh gitu. Tadi yang paling kita cukup pede nih Bang di kriteria berapa sih Bang? Kriteria 5 di 5 keuangan itu cukup kita cukup Ya. kita cukup Iya, bagus. cukup Berapa bagus. tentang skalanya Bang? 4, 3. 3 sampai 4 3 kemarin sampai nilainya. 4. Oh, penilainya enggak 1 2 3. 1, 2, 3 Oh kita gitu. ada juga Oh, dia poinnya. ada item-item. Iya. Keuangan juga Nilainya. item sekian. Masing-masing ada cukup. skornya. Wah, cukup ribet. Kok ribet sekali. Lumayan. Itu Kan berarti memang kerja keras sekali, Pak. Iya. Tim akreditasi kemarin, Pak ya. Ini luar biasa. Ada 63 item. 63 item 63 dari item. matriks penilaian. Itu dibagi menjadi penilaian kualitatif sama kuantitatif. Oh gitu. Itu Ban PT. Yang kita cukup takut nih. Kalau tadi kan kita cukup pede. Kalian sekarang cukup takutnya di asesmen kemarin di kriteria atau standar apa, Bang?
Itu kalau cukup sebenarnya kita cukup semua, dan kalau masalah takut kita lebih ke ini sih, bukan takut tapi harus diwaspadai ya ke depannya, itu di penelitian internasional dan PKM internasional. Ya. Berarti Itu kita kita harus digenjot sekali. Iya, penelitian. masih kurang di situ. Kemudian di kerjasama. Iya, betul. Kerjasama internasional, nasional, internasional. yang tidak hanya dituntut hanya kesepakatan MOU saja, tapi harus ada tindak lanjutnya. Betul. Follow up dari Follow MOU up, tadi bisa gitu, pertukaran mahasiswa, benar. kita mengirimkan dosen ke luar negeri. Iya. Itu yang agak masih Nah, perlu kita ini tentu perkuatkan. kalau kita sudah dapat apa yang menjadi fokus kita ke depan, tentu kita punya strategi. Itu dia kata beliau tadi. Strateginya siapa yang jawab nih, Pak? Bang? Bagian kebijakan lah. Kita pelaksana. Gimana strategi ke depannya, Pak? Sekali lagi pekerjaan kita ke depan setelah ada audit mutu internal, kemudian kita buat pemetaan arah pengembangan itu. Paling tidak kita tahu ke depan, istilah Pak Adri tadi, di mana hal-hal yang kita khawatirkan itu. Maka ke depan kita harus memperkuat itu. Misalnya kerjasama. Oke. Kita juga sudah beberapa kerjasama yang bersifat internasional dengan perguruan tinggi di luar negeri sudah dimulai. Misal dengan ada di Malaysia, dan ada di Inggris, di Hungaria. Iya. Besok ini salah Pak Rektor akan ke Thailand untuk kerjasama lagi. kerjasama. Nanti kerjasama itu untuk supaya ke depan mengantisipasi bukan hanya sebatas itu, akan ada tindak lanjut nanti. Akan ada follow up. Ada follow up, misalnya Pertukaran pelajar. kemudian bidang kolaborasi penelitian, Gitu. segala macam. Wah, berarti proyeksinya kita harus genjot terus nih, Pak ya? Ya, misalnya lebih lagi kita akan mendatangkan mahasiswa asing ke sini. Iya, betul. Itu bentuknya yang kita lakukan. Dan ini dalam memungkinkan untuk dilakukan. kerjasama. Dan itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Nah, kita tidak punya kendala yang sulit, itu akan kita laksanakan dengan segera selama ini untuk bidang kerja. Oke. Cukup pede kita, Bang, untuk lebih baik lagi, maksudnya tuh memperbaiki yang itu. Kalau dilihat pola kerja sekarang, saya kira kita cukup pede lah, Pak. Karena memang seperti kata Pak Adri tadi, kita pilihannya hanya terus melangkah, tidak bisa kita mundur. Ya, bisa mundur. Benar, karena orang lain sudah jauh lebih melangkah. Iya. Jauh lagi ketinggalan. Ada ketinggalan. Betul. Dan kita nggak mungkin seperti itu dong, Pak ya. Benar. Iya, karena posisi sekarang, mohon maaf, selain Ban PT ada juga yang namanya akreditasi internasional. Akreditasi internasional ini gimana nih, Bang? Ini Ya itu cukup menarik perhatian. akreditasi internasional itu kampus dinilai langsung oleh badan akreditasi yang bukan Ban PT, tapi berada pada organisasi internasional lah. Sama-sama akreditasi eksternal, tapi bukan kita atau bukan Indonesia yang melakukan, tapi badan akreditasi luar negeri. Dan beberapa kampus atau institusi di PT KIN ini sudah ada beberapa yang melaju ke situ. Misalnya kemarin setahu saya ada UIN Jogja, UIN Malang itu sudah melangkah ke situ. Akreditasi internasional ini akan menggantikan atau gimana sifatnya, Bang? Ya, benar. Sebenarnya bukan menggantikan, tapi lebih ke kita siap atau tidak siap untuk itu. Di akreditasi internasional itu. Jadi masih choice, masih pilihan. Kita bisa milih ke perguruan tinggi di Indonesia itu bisa milih mau akreditasi. Ya, kalau memang kita merasa sudah siap untuk melangkah ke akreditasi internasional, kita mengajukan akreditasi internasional. Itu kan lebih keren lagi, Pak Adri. Iya. Maksudnya itu tantangannya jauh lebih berat dari akreditasi internasional loh ya. Ya, sangat ada yang di level ASEAN, di level Asia. Iya, betul. AUNKI itu, Pak? Ya, AUNKI. Proyeksi kita akan ke sana berarti, Pak? Atau setelah unggul dulu? Unggul dulu. Pasti kita ke situ. Atau mau sekarang langsung loncat ke akreditasi nasional gitu, Pak? Keinginannya gimana? Sebenarnya pengen aja, tapi kayaknya ya mau, artinya itu memang sudah tantangan dan suatu kewajiban kita menerima. Kita tidak bisa mengelak dari tuntutan untuk akreditasi internasional itu. Kita tidak boleh, orang kan sebagian perguruan tinggi sudah ke sana. Betul. Diiringi Ban PT juga unggul dan mereka juga dapat akreditasi. Oh gitu. Tapi kita dalam saja dalam ini yang menjadi tugas kita bersama adalah untuk meningkatkan ke predikat unggul ini. Sambil kita membenahi, memperkuat, nanti baru kita akan ke sana. Berarti target daerah dekatnya memang kita unggul dulu. Unggul dulu. Mid termnya diunggul dulu berarti. Unggul dulu. Nanti long termnya baru kita ke internasional. Internasional itu ada tingkatannya lagi, Bang? Kalau saya sih masih belum mempelajari ya. Kalau sekarang cuma baru tahu ada beberapa organisasi yang
menjadi asesmen internasional Oke. itu. Kalau untuk peringkatnya saya kira bukan peringkat tapi lebih ke sebutan. Kayak UNQ tadi, terus akreditasi ASEAN dan lain sebagainya itu. Oh gitu. Oke, berarti secara keseluruhan proses asesmen kemarin berjalan menyenangkan, Pak, atau cukup menegangkan? Ya, namanya kita DSS. Maaf. Ada apa namanya? Menegangkan. Ada menegangkan. Seperti apa, Pak ya, permen asam manis. Iya, pasti. Tapi kan sesekali tegang itu kan perlu juga. Benar, benar. Kalau nggak tegang juga nggak asik kan gitu. Kita hidup dalam antara ketakutan Dengan dengan ketakutan yang ketakutan. lain. Tapi kita merasa lebih siap. Benar. Itu dulu, merasa lebih Benar. siap, merasa lebih confident. Walaupun kita tegang, tapi kita tetap nyaman dan optimis bahwa kita akan memperoleh hasil lebih baik. Berarti secara keseluruhan proses asesmen kemarin berjalan langsung. Iya, insya Allah berjalan lancar. Tidak ada Alhamdulillah, masalah. tidak ada masalah. Luar biasa. Berapa orang kemarin asesmen, Bang? Orang apa nih? Asesornya. Asesor ya. Asesornya 4 orang kemarin. Asesor dari Ban PT langsung. Dari Ban PT itu berasal dari beberapa kampus. Oh, gitu. Kemarin ada Pak Arif dari UIN Makassar, Prof. Prof. Khairuddin dari UIN Jogja. Terus ada Prof Niam, itu beliau dari UIN 1 Ponorogo ya. Tulung Agung. UIN 1 Tulung Agung, dan Ada lagi Prof Ibu Ana Profes- ya. Prof Ana Ya, dari Permanasari kampus apa dari itu, Pak? Universitas Pakuan, Pakuan. gitu. Jawa Barat. Masing-masing asesor ini punya tupoksi masing-masing atau keroyokan kerjanya gitu? Kalau kemarin sifatnya dibagi per masing-masing kriteria. Oh, Misalnya gitu. di Prof Arif kemarin beliau di kriteria 1, 2 dan 3. Lalu ada Prof Khairuddin, beliau di mahasiswa, Prof Ana di bagian SDM, Prof Niam kemarin di bagian luaran. Ini nggak apa-apa dibuka di publik, Bang ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Proses asesmen kemarin kan karena Nggak apa-apa. cukup yang hadir kan emang pimpinan Iya, dan pimpinan semua. mahasiswa ada juga kemarin, Pak ya? Ada Ada. pimpinan, dosen, mahasiswa, tendik, stakeholder kita juga undang. Iya. dari Ini luar. yang membuat kesannya kan agak tertutup nih, ada yang Iya. undangan aja atau memang tertutup sebenarnya terbuka kan, tapi karena kapasitas gedung nggak mumpuni makanya nggak bisa diterbuka. Gimana, Bang? Enggak juga, sifatnya bukan terbuka sih, tapi kita lebih ke mengundang orang-orang yang memang berkaitan. Tapi untuk informasinya ya memang Sebenarnya terbuka. Di Ban PT pun sebenarnya bisa dilihat. Enggak. Kalau proses asesmen nggak bisa, Nggak bisa. karena itu sifatnya rahasia. Oh gitu. Tapi untuk hasilnya yang bisa di. Oh berarti asesmen ini ada yang bagian classify-nya, ada yang Iya. memang bisa dibuka untuk umum. Iya, betul. Oh gitu. Kebijakan dong ya. Ya kebijakan. Oke, saya Luar biasa. pikir cukup menarik ya. Iya. Karena memang akreditasi bagi orang-orang yang tidak pernah berkecimpung itu tentu ini jadi informasi yang menarik. Bagaimana sih proses asesmen? Apalagi ya yang Kerinci, Iya. mahasiswa tentu perlu tahu bagaimana sebenarnya berjalan proses yang berjalan di akreditasi kemarin, ya Bang ya. Terus siapa aja tim-timnya. Iya, siapa tim-timnya. Dan inilah membuktikan bahwa kita sebagai kampus IAIN Kerinci itu memang sedang berdikari, sedang berproses, sedang berupaya untuk supaya kampus kita ini menjadi lebih layak, Oke, mantap. menjadi cocok Iya. dengan kebutuhan kehidupan Iya. mahasiswa ke depan gitu, Pak ya. Apalagi program-program unggulan yang sedang dibangun, terus bagaimana tipikal dosennya sekarang yang luar biasa, Pak ya. Jadi memang IAIN Kerinci saya pikir memang cukup pede untuk lebih baik dan cukup bersaing sebenarnya dengan kampus-kampus yang betul. besar lain. Menurut Abang benar, Bang ya? Ya betul lah. Enggak Iya. mungkin. Dulu dari S2 kampus mana, Bang? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Jogja. S2 di Jogja, S1-nya di S1 di Jogja juga. di Jogja juga, Bang. Oh, di kampus Ya, UIN Suka. UIN Suka. Dua-duanya di UIN Suka. Pak Jamin dari Apa? Saya S1-nya di IAIN Kerinci, 2 S1-nya. Oh, dua S1. Dua Pak. S1-nya. Di S1. situ saya juga dapat beasiswa. Awalnya saya S1-nya Fakultas Syariah. Di sini di IAIN Kerinci. Oke. Habis itu saya nyebrang ke ilmu yang lain lagi. Ilmu perpustakaan. S1 itu. Waktu itu masih on fire, haus ilmu, Pak ya. Haus ilmu. Luar biasa. S2-nya di S2 di IAIN lagi, IAIN Suskop Pekanbaru. Pekanbaru. S3-nya di UIN Imam Bonjol. Padang. Oh, berarti 2 kali merantau. 2 kali. Kayaknya tua di kampus lah gitu. Tua, iya benar. Iya, ya. Dan pada akhirnya kita semua akan tua di kampus. Ya.
Tapi alhamdulillah dengan semangat baru, harapan baru, benar. dengan SDM yang kita punya kata Pak Adri tadi ya, dengan semangat progresif. Benar, Pak. Kita perlahan-lahan IAIN Kerinci akan membangun perguruan tinggi akan lebih menjanjikan. Artinya dengan pencapaian akreditasi ini sesungguhnya untuk sekarang kita cukup puas, tapi sesungguhnya kita belum puas. Kita ingin lebih baik lagi sehingga nanti yakinlah bahwa masyarakat untuk tidak ragu-ragu lagi untuk melanjutkan studi di IAIN Kerinci. Benar, apalagi kalau sempat orang di luar tahu bagaimana fasilitas yang sedang dibangun. Kita punya program unggulan yang di tempat lain tidak ada. Kita punya fast track. Oke. Itu kita punya podcast. Yang tidak punya kampus punya itu. Wah, itu memang keren sekali, Pak. Kita sejauh ini sebenarnya perlu mengapresiasi diri kita sendiri. Kita perlu mengapresiasi kampus kita. Sebenarnya kita cukup pede loh bersaing dengan orang lain gitu. Dengan sumber daya alam, sarpras yang juga pikir juga cukup mumpuni ya Bang Alfian ya. Betul. Oke. Nanti paling evaluasi tetap harus ada. Maksudnya perbaikan di sana sini juga harus ada. Oke. Saya pikir wah ini pembicaraan yang izin Pak. Pembicaraan dia luar biasa dengan Bapak Warek 1, Bapak Jamin dan Bang Alfian, Sekretaris LPM. Siap. Oke, itu saja mungkin Pak. Terima kasih untuk atas kedatangannya di podcast kita yang Pak. sederhana ini. Silakan Pak. Ada suguhan nikmat dari TIP Kantin Makna. Sportif. Jangan sungkan-sungkan lagi Pak kalau kita ngobrol lagi lebih santai. Baik, itu saja sahabat-sahabat progresif semua yang sudah kita bahas tentang atau terkait akreditasi, pencapaian akreditasi IAIN Kerinci yang sekarang sudah menjadi baik sekali, dan itu memang benar-benar target IAIN Kerinci yang alhamdulillah sudah tercapai, dan kemudian hari atau tahun-tahun kemudian tentunya kita akan berupaya lebih baik lagi daripada ini tentunya. Kita akan melangkah lebih maju, lebih progresif. Itu saja. Sekian mungkin diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan atau mungkin pendapat. Kalau kami ada salah ngomong, ada salah keterangan, mungkin ada ahli-ahli yang kebetulan menonton Mbak ya. Silakan di komen. Mungkin insya Allah kami akan respon dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Kami akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif. Terima kasih.